Pagi, Pak. Udah makan belum semua ini tadi? Belum. Berarti nanti tinggal makan setelah praktek. Oke, sebelumnya ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Ada di mana Arya? Kurang tahu. Ketiduran. Mungkin begadang ya tadi malamnya. Oke, sebelum memulai kita praktek pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu bisa dipimpin doanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran praktek ini, mari kita berdoa. Doa dipersilakan. Doa cukup. Oke. Jadi untuk materi praktek hari ini anak-anak kita akan belajar melakukan pengukuran dari piston mobil. Oke. Jadi tujuan dari pengukuran piston mobil ini untuk mengetahui standarisasi layak pakai dari piston mobil. Oke, ini ada benda yang saya bawa. Ini adalah namanya piston. Anak-anak semuanya sudah mempelajari kan tentang piston di dalam motor bakar. Sudah tahu fungsinya apa piston, Mas Lili? Piston fungsinya untuk menggerakkan crankshaft, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Mas Tommy? Media penyaluran tenaga dari pembakaran. Oke, betul sekali ya. Jadi piston adalah fungsinya untuk menyalurkan tenaga dari hasil ledakan menuju ke crankshaft. Oke. Setelah ini nanti kita akan belajar pengukuran. Di sini saya juga membawa dua alat ukur, yaitu yang pertama ini vernier caliper atau bisa disebut dengan cana sorong dan juga filler gauge. Jadi kegunaannya adalah untuk vernier caliper ini untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam biasanya. Untuk yang filler gauge ini biasanya untuk mengukur celah. Kita akan belajar nanti. Sebelumnya ada juga sudah tahu vernier caliper ini dan juga filler gauge. Dan sudah tahu? Sudah, Pak. Ada Di mana? di bengkel. Di bengkel. Oke. Sebelumnya untuk melakukan apa, Mas? Pengukuran apa pas waktu di bengkel? Mengukur ketebalan kapas rem, Pak. Oke, untuk yang filler gauge. Telah, Pak. Oke, Telah. Jadi benar ya, filler gauge ini fungsinya untuk mengukur celah-celah biasanya dan juga vernier caliper untuk melakukan pengukuran diameter luar dan diameter dalam. Oke, di sini saya juga akan memperkenalkan kepada anak-anak, jadi biar lebih tahu. Salah satu megang, siapa yang mau megang biar bisa lebih. Oke, Mas Lili mau megang. Jadi kita sambil terangi ya. Sambil saya terangkan. Oke, di sini ada sebuah seperti rahang ya, rahang bagian atas dan juga rahang bagian bawah. Dan di sini ada pengukuran skala utama yang panjang ini dan yang pendek ini namanya skala nonius. Jadi yang atas, rahang atas ini biasanya untuk mengukur diameter bagian dalam dan yang bagian bawah itu biasanya untuk diameter luar. Di sini. Dan di sini ada tulisan 0 sampai 1. Ini sebenarnya 1 cm sebenarnya. Cuman kalau di sini kan di vernier caliper ini adalah satuannya milimeter. Jadi ini 0 sampai 1 ini 10 mm. Oke, Mas Lili paham? Oke. Ada yang belum paham sampai sini mengenai skala utamanya? Dan di sini ada tulisan 0,02 mm. Ini adalah sebuah ketelitian yang bisa diukur menggunakan vernier caliper ini. Mas Rehan mau coba Mas mengukurnya? Coba diukur anunya, batang pistonnya. Mas Lili juga mau mengukur? Coba mengukur Mas Lili. Batangnya Mas. Ya, batangnya. Oh gini. Connecting rod, Pak. Iya. Kira-kira berapa? Ini berarti. Seperti ini Mas. Iya. Gitu juga boleh, ketebalan ini juga boleh. Pilih salah satu.
Berapa Mas Rehan kira-kira? Benar Pak. Oke. Gimana Mas Fabri? Enam puluh ini berjuta malah. Coba. Hah? 60? Itu lebih dari 1 cm ya Mas? Iya. Setengah. Berarti 5 cm bagi 15 milinan lebih itu. 16, Mbak. 16 mili pas. 16. Pas, 16 pas. Oke. Kalau dari Mas Fabri 16 mili pas. Celah ring piston ini berfungsi untuk kita itu bisa tahu bahwa celah ring piston atau piston itu masih layak digunakan atau tidak gitu. Dan ini saya akan membagikan job sheet untuk mengenai celah ring piston. Kita nanti akan mengukur celah ring piston. Oke, masing-masing satu anak satu ya. Untuk Mas Tommy, Mas Fabri, dan Mas Indi. Oke, masing-masing sudah mendapatkan satu. Masing-masing loh. Nah, jadi sebenarnya tadi yang paling inti dari praktek hari ini adalah kita akan mengukur celah ring piston. Nah, di sini ada spesifikasi. Ini nggak ada ringnya, Pak. Iya Mas, karena kekurangan bahan itu Pak. Mas. Nggak ada air, Pak. Jadi gini, di sini ada keterangan ukur celah sisinya dengan filler gauge. Jadi kita akan menggunakan filler gauge. Nanti masing-masing satu anak mencoba dan juga mengisi ring pertama, ring kedua dan juga ring oli. Jadi di sini ada kesalahan ya anak-anak. Untuk yang ring 1 dan ring 2, ring kompresi itu 0,030 sampai 0,070 mm. Sedangkan untuk yang ring oli itu berukur 0,020 sampai 0,060 mm. Itu untuk ring oli. Jadi anak-anak nanti masing-masing mengukur ya menggunakan filler gauge ini nanti dan mengisinya di hasil analisa ringnya ini nanti dimasukkan kepada kertas. Oke, bisa dimulai anak-anak. Mas Rehan. Coba Mas Rehan. Isi ya. Ada kesulitan Mas? Ya, soal gambar ini. Ya, untuk gambar. Ini karena ringnya tidak ada, kita ukur rumah ringnya saja. Ya. Ini untuk standar ring kompresi 0,030 sampai 0,070. PSI. Untuk yang belum mengukur, silahkan mengukur untuk vernier caliper karena ini satu-satu untuk filler gauge-nya. Pak, ini kilo pascal. Gimana? Pak, ini yang ring kompresinya yang mana, Pak? Nah, ini Nah, gini. Untuk yang ring kompresi itu ini Mas. Yang pertama sama kedua, yang terakhir itu ring oli. Ring oli. Ya, itu Mas. berapa kompresi? Masih menunjukkan juga. Oke. Terus selanjutnya dari Mas Bambang bisa melakukan pengukuran. Sudah, Pak. Ring celahnya. Sudah. Ini Anak-anak, kita kan sudah melakukan pengukuran menggunakan vernier caliper dan juga celah ring piston. Jadi kesimpulannya adalah bahwa celah ring piston itu selalu harus kita cek. Berapa sih untuk kilometernya?
kita harus mengecek setiap celah ring piston itu 160.000 sampai 200.000 tergantung dari kualitas dari ring pistonnya sendiri. Karena setiap pabrikan itu berbeda-beda dan juga kualitasnya juga berbeda-beda. Oke, ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Cukup Pak. Kesimpulannya tadi apa Mas Ili? Ya kita harus menjaga dan mengecek setiap 1.600 sampai 200 km. 160.000 ya Mas? Ya, saya itu 160.000 sampai 200.000 km dari ring piston. Oke. Untuk menjaga kelayakannya apakah sudah saatnya ganti atau belum. Oke. Untuk dari Mas Bang tadi standarisasi untuk ring pertama dan ring kedua kompresnya berapa tadi? Toleransinya tadi, standarisasi. Kompresinya untuk celah ya? Celah kompresinya Mas? 0,5 Pak. Mau kemana? Coba dilihat lagi Mas. 0,30. Oke, sampai? 0,70. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bang. Oke, jadi begitu anak-anak untuk praktek hari ini kita akan melanjutkan minggu depan lagi untuk pengukuran yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya nggak ada ditanyakan lagi ya untuk mengenai materi hari ini. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, boleh baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri. Mas Lili mungkin? Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa juga silakan. Sudah cukup? Oke. Terima kasih Mas Lili.